Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradista Intan Sufiah dari Rombel Linguistik 2020. Di sini saya akan menjelaskan materi sosiolinguistik mengenai variasi bahasa dalam media sosial. Jadi sedikit pengantar mengenai materi yang akan saya jelaskan nanti. Penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi menjadi semakin sulit dielakkan, semakin meluas dan membawa pengaruh besar bagi perkembangan bahasa, dan dalam hal ini adalah bahasa Indonesia. Berbagai bentuk bahasa baru muncul dengan variasi yang sangat besar jumlahnya. Bahkan bentuk baru ini perlahan menggusur kata-kata baku yang ada. Para pengguna media sosial menggunakan kata atau kalimat sesuka hati mereka yang ternyata cukup komunikatif bagi komunitas penggunanya, bahkan sangat populer digunakan. Mereka sangat kreatif dalam memodifikasi kata dan menciptakan kata-kata baru yang dapat dipahami dengan mudah. Variasi bahasa merupakan salah satu fenomena sosiolinguistik. Variasi bahasa terjadi dengan adanya aspek kemasyarakatan dalam berbahasa. Seperti yang kita ketahui, sosiolinguistik sendiri berasal dari dua kata, yaitu sosio dan linguistik. Kata sosio berarti berkaitan dengan masyarakat atau sosial, dan linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa. Jadi, ilmu ini melihat bahasa dari sudut pandang penggunaannya di masyarakat. Variasi bahasa timbul dari tindak tutur masyarakat. Oleh karenanya, variasi bahasa terbagi menjadi 5 jenis, yaitu idiomek, dialek, tingkat tutur, ragam bahasa, dan register. Berikut saya akan mulai menjelaskan beberapa contoh yang saya temukan dalam penggunaan bahasa di media sosial. Yang pertama, saya temukan dari media sosial Twitter. Pada contoh tersebut ditemukan variasi bahasa yang muncul dalam bentuk abreviasi atau penyingkatan kata dan campur kode antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Hal ini dipicu karena media sosial yang digunakan adalah media Twitter yang memiliki pengguna dari berbagai penjuru dunia. Jadi, para pemakai bahasa Indonesia ikut terpengaruh untuk menggunakan bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris, untuk mempermudah cara mereka berkomunikasi. Yang selanjutnya adalah contoh yang saya dapatkan dari media sosial WhatsApp. Pada contoh tersebut ditemukan variasi bahasa dalam bentuk abreviasi, diftogisasi, dan perubahan leksikal. Abreviasi terlihat dalam penulisan kata sebagai menjadi SBG. Hal ini dapat dipicu karena media sosial yang digunakan adalah WhatsApp, yang mana seringkali ditemukan penyingkatan kata untuk mempercepat proses komunikasi. Diftogisasi ditemukan dalam penulisan kata kalau yang diubah menjadi kalau, sedangkan perubahan leksikal ditemukan dalam penulisan kata laptop yang berubah menjadi lepi. Kata ini menjadi sangat populer dalam komunikasi informal di media sosial. Contoh ketiga yang saya temukan juga berasal dari media sosial Twitter. Pada contoh tersebut ditemukan variasi bahasa yang muncul dalam bentuk ragam bahasa informal dengan campur kode di dalamnya serta abreviasi. Abreviasi ditemukan dalam penulisan kata banget yang disingkat menjadi BGT dengan penambahan konsonan yang tidak perlu, serta kata NGL yang merupakan bahasa Inggris untuk not gonna lie atau tidak akan berbohong. Dan masih seperti contoh pertama, dalam media sosial Twitter memang sering ditemukan campur kode antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Yang terakhir saya temukan dari media sosial WhatsApp. Pada contoh tersebut ditemukan variasi bahasa dalam bentuk register, apokope, sinkope, dan diftogisasi. Register, seperti yang kita ketahui, memiliki maksud dan fungsi tertentu sesuai dengan maksud penutur dan konteks sosial. Dalam hal ini, register ditemukan dalam penggunaan kata gas, yang mana dalam konteks tersebut menunjukkan semangat untuk melakukan sesuatu. Apokope atau penghilangan fonem atau suku kata yang berada di akhir sebuah kata ditemukan dalam kata si yang seharusnya ditulis si. Jadi fonem yang dihilangkan adalah fonem H. Sinkope ditemukan dalam kata lihat yang seharusnya ditulis lihat. Sinkope ini merupakan penghilangan fonem atau suku kata yang berada di tengah sebuah kata. Jadi fonem atau suku kata yang dihilangkan di sini adalah fonem H. Sedangkan diftogisasi ditemukan dalam penulisan kata kalau yang seharusnya ditulis kalau. Itu tadi penjelasan singkat materi saya mengenai variasi bahasa dalam media sosial. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.